Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada detik ini. Karena itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena atas perjuangan beliau sehingga kita saat ini masih dalam keadaan beragama Islam. Sehingga kita bisa mengenal Islam itu seperti apa dan bisa mengenal ajaran Islam itu seperti apa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya tak bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi bermaksud untuk berbagi sedikit pengetahuan apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian. Jadi di sini saya hanya sekedar berbagi ilmu pengetahuan seputar agama Islam. Jadi di sini saya lagi menggali di mana di dalam kitab Nasahul Ibad ini karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama besar terkenal yang berasal dari Banten. Jadi di sini saya pada halaman ke-86 pada kitab ini berbagi tentang di mana di sini menjelaskan tentang 3 kondisi saat menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tentang 3 kondisi saat menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam An-Nawawi menuliskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beberapa nabinya. Firman-Nya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafazata dzunubahu. Jadi 3 kondisi saat menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berbagi sedikit tentang 3 kondisi saat menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa menjumpaiku dan dia dalam keadaan mencintaiku, maka kata Allah, adkhaltuhu jannati, maka aku masukkan dia ke dalam surgaku. Ini merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, wa man laqiyani, barang siapa menjumpaiku, wa huwa yuhibbuni, dan dia keadaan cinta kepadaku, kata Allah, adkhaltuhu jannati, kata Allah, aku masukkan dia kepada surgaku. Jadi ini salah satu dari ketiga kondisi kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Dan barang siapa menjumpaiku dan dia takut, dalam keadaan takut kepadaku, maka kujauhkan kepadanya ajnabtuhu nari, maka kujauhkan darinya neraka-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya, maka Allah jauhkan dari kita nerakanya. Kemudian yang ketiga, wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafazata dzunubahu. Ini yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man laqiyani, barang siapa menjumpaiku bil mauti, dengan mati, dengan kematian, wa huwa yastahyi minni, dan dia takut dan dia malu, dalam keadaan malu kepadaku, wa huwa yastahyi minni ansaitul hafazata dzunubahu, kata Allah, aku jadikan lupa kepada para malaikat pencatat amal terhadap dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana 3 kondisi ini ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man laqiyani wa huwa yuhibbuni
adkhaltuhu jannati. Barang siapa menjumpaiku dan dia dalam keadaan cinta kepadaku, adkhul jannati, maka Allah masukkan kita kepada surganya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Dan barang siapa menjumpaiku dalam keadaan dia takut terhadapku, maka kata Allah, aku jauhkan dia dari nerakaku. Yang ketiga, yang terakhir, wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni an saytul hafazata dunubahu. Dan barang siapa menjumpaiku dengan kematian dan dia dalam keadaan malu, maka kata Allah, an saytul hafazata dunubahu, aku jadikan lupa para malaikat pencatat amal terhadap dosa-dosanya. Allah Akbar. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika ada dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita harus malu terhadap apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersujud memohon ampun, kita malu terhadap dosa-dosa kita karena kita merupakan manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Kita harus malu apa yang kita lakukan dan kita harus sesali apa yang kita lakukan. Dan ketika kita merasa malu terhadap apa yang kita lakukan, disitulah timbulnya namanya penyesalan. Dan ketika penyesalan, sebagaimana ada hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini saya dapat ambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Di situ bahwasanya pada bab ke-13 tentang taubat, di situ dikatakan Nabi berkata penyesalan merupakan dari taubat. Jadi orang menyesali saja perbuatannya dikatakan sebagai orang bertobat, karena dia tidak akan lagi mengulangi kesalahannya ketika dia telah menyesali apa-apa yang telah dia lakukan. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kata-kata salah yang dapat menyentuh hati teman, yang dapat kurang berkenan dari teman, saya mohon maaf. Karena ketika tidak ada lagi yang dapat menyampaikan, siapa lagi? Karena tugasnya kita adalah saling mengingatkan satu sama yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.